Pada hadis yang keempat yang kita baca pada pekan lalu menyebutkan di sini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun aqidatuhum mislu aqidatit tawiri rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yadkhulul jannata, akan masuk surga aqwamun, satu kaum, aqidatuhum, yang hati mereka itu mislu aqidatit tayri, seperti hatinya burung. Hadis riwayat Muslim. Akan masuk ke surga suatu kaum. Aqwamun itu berarti kaum yang banyak, ya, sekelompok kaum yang hati mereka seperti hatinya burung. Kemudian ada yang menjelaskan maksudnya itu yang mempunyai hati burung itu orang-orang yang bertawakal. Tapi ada pula juga yang mengatakan, yang menjelaskan, yang dimaksud hati seperti burung itu mereka yang hatinya amat sangat lembut, seperti diibaratkan hati burung. Baik, Allah, dari hadis ini Imam Nawawi menjelaskan kandungan isi hadis tersebut. Namun sebelumnya, mari kita nikmati lebih dahulu karunia Allah yang ada di hadapan kita ini. Kita syukuri dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman Allah, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu bapak yang tengah menikmati unjukan dan daharan, saya lanjutkan terkait dengan hadis yang menyebutkan kaum-kaum yang akan masuk surga. Di sini Nabi menyebutkan akan masuk surga. Ini namanya informasi dini. Dini itu gasik. Informasi lebih awal dari Nabi. Jadi bukan ramalan. Sekali lagi, bukan ramalan, tapi informasi dini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sumbernya dari Allah. Allah mengilhamkan kepada Nabi akan informasi yang bisa untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi jangan disamakan, ini Nabi kok bisa meramal masa depan. Tidak meramal. Kalau ramalan itu isinya mindobos, penuh kebohongan. Tapi kalau ini informasi dari Allah kepada Rasul. Imam Nawawi menyebutkan hikmah kandungan yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan tawakal, berpasrah diri
kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah serta kelembutan hati, atau bahasa Arabnya itu riqqatul qalbi, kelembutan hati atau kepekaan hati. Tawakal kepada Allah serta kelembutan hati itu merupakan satu di antara faktor yang memasukkan hamba ke dalam surganya Allah. Satu di antara beberapa faktor. Kalau faktor yang utama ya tentu karena ridho Allah. Faktor yang mendukung untuk masuk surga, ketawakalan atau pasrah diri kepada Allah dalam kelembutan hati. Kata Imam Nawawi, merupakan satu di antara faktor yang memasukkan hamba ke dalam surga dan menjadikan diri hamba tersebut mampu meraih kemenangan dengan berbagai kenikmatan dari Allah. Hikmah yang kedua, kesempurnaan tawakal, kata Imam Nawawi, kesempurnaan tawakal itu diumpamakan seperti peksi, seperti burung. Kenapa kok demikian? Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasul dalam hadis sahih sebagai berikut. Kata Nabi, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra tardu himansan wa taruhu bitonan. Lau itu diindonesiakan jikalau. Lau jikalau atau seandainya, annakum bahwasanya kamu semuanya itu tawakkaluna bertawakal, berpasrah diri Allah pada Allah, haqqa tawakkuli dengan sebenar-benarnya tawakal kepadanya, la razaqakum pastilah dia Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama kaya ini sebagaimana yang zuhud tayro, dia Allah itu memberikan rezeki kepada peksi, kepada tayr, burung, yang mana burung itu terdu himasan wataruhu bitonan. Tadu pada pagi hari dia pergi dengan perut kosong, wataruh dan kembali pulang lagi pada sore hari dengan perut penuh makanan. Ini sanepan dari Nabi terhadap orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kita lihat burung-burung yang berterbangan. Ada burung yang menempuh terbang itu beratus-ratus kilo. Beratus-ratus kilo. Jadinya untuk apa? Untuk mengais rezekinya Allah. Dan tidak untuk sendiri. Nanti pulang itu apa yang diperoleh itu diberikan kepada anak-anak. Itu tawakalnya diumpamakan seperti burung itu tadi. Maka hatinya orang yang tawakal seperti hatinya burung yang baik teman Allah. Itulah hadis keempat yang mengisahkan tentang informasi dini dari Rasul terhadap
orang yang bertawakal kepada Allah. Sebelum kita lanjut hadis Al-Khamis yang nomor 5, mungkin ada di antara ibu bapak yang merasaki kalau ada mungkin dari rumah sudah ngantongi pertanyaan mau ditumpulkan itu bahasa Indonesia ditumpahkan pada sore ini barangkali ada, saya tunggu kalau ada ya mama mungkin halo mama ada bapak-bapak mungkin yang mau bertanya Pak Bambang ada stok pertanyaan nonton kalau tidak ada kita lanjutkan hadis kelima. Disebutkan di sini Al-Khamis an Jabir radhiyallahu anhu annahu raja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibaranak falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'ahum ba'adrakat dubur qilatu fi wadin kathirin al-fidha wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabarrakan nasu yastadilluna fi sajari wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'allaka biha sayfahu wa nimna naumatan fa'idah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'una wa idha indahu a'rabi faqala inna hadha taratu alayya sayfi wa ana na'imun fastayqattu wa huwa fi yadihi sultan qala man jam'uka minni qultu Allah salasan wa lam yu'aqibuhu wa jalasa muttafaqun alaih. Ini kisah Rasulullah SAW yang menunjukkan besarnya tawakalnya Nabi kepada Allah. Meskipun kemarin atau pekan lalu sepintas sudah disampaikan, secara lengkap hadis ini disebutkan an Jabir dari sahabat Nabi yang namanya Jabir. Bahwasanya dia pernah ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW menuju arah Najd. Najd itu bagian dari negara Arab sana. Ketika Rasulullah SAW kembali, kami pun ikut kembali dari perang. Kemudian mereka orang-orang yang ikut berperang bersama Nabi tiba di satu lembah yang ditumbuhi banyak pohon besar yang berduri, yaitu bertepatan dengan waktu Qailah atau yang bisa orang biasa menyebut Qailulah. Waktu Qailulah itu waktu sejenak sebelum zuhur. Biasanya Nabi tidur sejenak sebelum zuhur. Itu namanya tidur Qailulah. Bisa disebut Qailulah atau disebut dengan Qailah, tidur siang menjelang sholat zuhur. Ini ora kebablasan jam 1. Qailulah itu tidur sejenak sebelum zuhur. Misalnya ya jam 11:15, jam 11 sebelum zuhur. Sudah saatnya zuhur bangun. Itu namanya Qailulah, tidur sejenak sebelum saat zuhur tiba. Pada waktu itu bertepatan dengan waktu Qailah atau tidur siang. Kemudian Rasulullah SAW turun dari tunggangan beliau, sedangkan para sahabat mereka berpencar untuk berteduh di bawah pohon.
Jadi orang-orang itu wis pokoknya wayahe leren ngasuh pada turun dan pada mencari tempat yang bisa bikin PW. Namun PW posisi enak. Nah, ada yang di pojokan, ada yang di tengah. Yang penting tiupan pohon. Sehingga kalau jam-jam 11 semende diwet itu di pohon itu ya clear gitu, bisa langsung makmur tidur. Sedangkan para sahabat mereka berkencan untuk berteduh di bawah pohon. Lalu Rasulullah SAW sendiri di bawah pohon samura. Ada pohon namanya pohon samura. Beliau juga layah-layah di bawah pohon samura. Lantas beliau pun menggantungkan pedangnya pada dahan pohon tersebut. Jadi pedangnya cuma dicandal gitu di dahan samura. Kemudian kami semua tidur sejenak, baik para sahabat maupun Nabi. Makbus tidur, wayai koilullah itu tadi. Mereka pada tidur sejenak. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami. Rasul memanggil kami para sahabat, dan ternyata di sisi beliau atau di samping Nabi itu sudah ada Aqrabi. Aqrabi itu artinya orang Arab Badui. Lalu beliau bertutur atau mengucapkan demikian. Orang ini, orang Arab Badui ini menghunus pedangku sewaktu aku sedang tidur. Menghunus itu berarti mengacungkan pedangnya. Yang dipakai pedangnya Kanjeng Nabi, menghunus pedangku sewaktu aku sedang tidur. Jadi pedang yang dicandalkan oleh Nabi di dahan itu rupanya diambil oleh Arabi tadi, terus diacungkan ke Nabi, ditodongkan. Orang ini menghunus pedangku sewaktu aku sedang tidur. Dan ketika aku bangun, pedang itu sudah berada di dalam genggaman tangannya. Jadi sudah diacungkan. Selanjutnya orang Badui itu bertanya, siapakah yang akan menghalangi menyelamatkan engkau dari seranganku ini? Jadi setelah pedangnya dihunus terus diacungkan, orang Badui itu tanya, siapa yang akan menghalangi atau menyelamatkan engkau dari seranganku ini? Aku menjawab, Allah, sampai 3 kali menjawab Allah. Nah, singkat cerita, kemudian dengan ucapan 3 kali Allah itu tadi, tiba-tiba orang Arab Badui tadi gemetar mendengar ucapan kata Allah yang diucapkan oleh seorang Nabi. Bergetar. Lalu Allah itu langsung karena ini pedangnya jatuh, kemudian diambil oleh Nabi. Gantian sekarang, siapa yang akan menghalangimu dari serangan ini? Ternyata orang Arab Badui lagi geleng-geleng, tidak ada yang beramal. Lalu para sahabat menyatakan, namun demikian Nabi tidak menghukum orang Badui tersebut. Dan beliau kemudian duduk. Artinya dengan kejadian itu tadi, Nabi tidak mendendam, meskipun baru saja ditodong dengan pedang. Nabi tidak dendam dan kemudian mendiamkan, artinya tidak
tidak mengambil balas dan tidak menghukum orang Badui. Hadis muttafaqun. Kemudian pada peristiwa yang lain, Jabir tadi juga mengisahkan dalam riwayat yang lain, kami bersama Rasulullah SAW ketika berada di Dhatul Riqa'. Dhatul Riqa' itu apa? Nama sebuah perang, ya. Yakni selesai perang Dhatul Riqa', setelah kami mendapatkan pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah SAW di sana. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan. Lantas seorang dari kaum musyrikin datang menghampiri beliau, sedangkan pedang Rasulullah masih tergantung di bawah pohon tersebut. Lalu orang itu menghunuskan seraya bertanya, apakah kamu takut kepadaku? Ini dalam riwayat yang lain disebutkan, apakah kamu takut kepadaku? Jawab Nabi, tidak. Lantas siapa yang akan menghalangi atau menyelamatkanmu dari serangan ini? Lebih lanjut, maka beliau menjawab, Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Adapun dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili di dalam sahihnya dikisahkan orang itu bertanya, siapa yang akan menyelamatkanmu dari serangan ini? Jawab Nabi, Allah. Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya. Kemudian Rasul mengambil pedang itu, saya bertanya, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dari serangan ini? Orang itu pun meminta. Jadilah orang yang selalu berperilaku baik. Beliau bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah? Maka orang itu menjawab, tidak. Tetapi aku berjanji kepada engkau untuk tidak memerangimu dan tidak bergabung dengan orang-orang yang memerangimu. Kemudian Rasulullah SAW membiarkan orang Badui itu pergi. Lantas dia mendatangi para sahabatnya, yakni kaumnya, seraya memberitahukan, aku mendatangi kalian setelah mendatangi orang yang terbaik. Dikatakan orang Badui tadi orang yang terbaik. Baik, jemaah Allah, Imam Nawawi menjelaskan dalam penjelasan